Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang ada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari yang indah ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Dr. Suryani Panto. Dengan tema kita pada malam hari ini, pengadilan orang kudus. Sebelum memulai pelajaran, kita akan awali dengan doa. Maaf Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Ibu Aling dipersilakan. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Third Year Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Third Year South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu,
Sekarang tibalah saya untuk menyapa beliau. Salam, selamat malam Ibu Suryani, apa kabar? Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Puji Tuhan, sehat. Ya, puji Tuhan. Kiranya Ibu selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap pekerjaan Ibu dan pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema pelajaran kita pada malam hari ini dan sekalian dibuka dengan doa. Dipersilakan Bu, terima kasih. Kita juga berdoa. Bapak, kami menyerahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus memberikan pencerahan buat kami sehingga kami dapat mengerti apa yang kami dengar. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Kau pakai Pak Sam yang moderator dan juga semua yang multimedia, semua yang ada di belakang layar. Mari Tuhan pakai. Sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema pengadilan orang kudus. Ya, pengadilan orang kudus, dan kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 10, demikian bunyinya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dengan hidupnya ini baik atau jahat. Nah, saudara, sekali lagi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik atau jahat. Nah, saudara yang kekasih, untuk kita lebih lanjut, ya, sebelum itu mari kita akan melihat dulu Alkitab mencatat ada 5 pengadilan yang akan Tuhan lakukan pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi yang pertama itu adalah pengadilan Israel yang dikumpulkan kembali. Ya, kita bisa lihat itu di Daniel 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Bangsamu akan luput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, saudara, kita melihat di sini ini adalah pengadilan Israel yang dikumpulkan kembali. Kita melihat di sini, saudara, pengadilan tersebut adalah disebut masa kesesakan Yakub. Tujuannya mengadili bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan dan menolak Tuhan Yesus, ya, menolak Tuhan Yesus, dan mereka akan mengalami kepedihan dan kesusahan besar. Kemudian kita melihat yang kedua itu adalah pengadilan bangsa-bangsa. Nah, pengadilan atas bangsa-bangsa atas perlakuan mereka terhadap bangsa Israel. Jadi pengadilan ini terjadi setelah pengadilan bangsa Israel. Nah, saudara, kita melihat janji daripada Tuhan terhadap Abraham. Barang siapa yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Tapi barang siapa yang mengutuk bangsa Israel, mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Nah, saudara, di sini nanti di akhir zaman nanti, pada ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, akan ada pengadilan bangsa-bangsa karena perlakuan mereka yang tidak adil dan karena perlakuan mereka yang tidak baik terhadap bangsa Israel. Nah, ini terjadi setelah terjadi pengadilan bangsa Israel. Nah, kita dapat lihat itu, bisa minta tolong Bapak, silakan baca. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel,
oleh karena mereka menyertai berarti kan menyertai mereka ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Ya. Jadi kita melihat saudara ini karena perlakuan ya bangsa-bangsa ya perlakuan bangsa-bangsa terhadap Israel nanti mereka juga akan dikumpulkan dan di sini dikatakan bahwa karena mereka telah mengata-ngatai ya atau telah membagi-bagikan tanah di antara ya tanah Allah, tanah Tuhan di sini dikatakan. Jadi kita melihat perkara sekarang kita melihat bagaimana bangsa-bangsa banyak sekali menghujat ya, banyak sekali mengutuk dan kemudian mempersalahkan dan sebagainya ya saudara, tetapi nanti pada akhir zaman nanti bangsa-bangsa ini juga akan diadili oleh karena perlakuan mereka terhadap bangsa Israel. Dan kemudian yang ketiga itu adalah pengadilan para malaikat yang jatuh. Jadi para malaikat yang jatuh juga ini akan diadili. Jadi pengadilan ini akan dilakukan setelah masa pemerintahan 1000 tahun. Setan dan para malaikat yang jatuh bersamanya akan diadili dan akan dihukum selamanya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai ke penghakiman hari besar. Ya, jadi kita melihat di sini. Dan kemudian yang keempat itu adalah pengadilan orang tak percaya. Nah, pengadilan orang yang tak percaya ini disebut tahta putih. Pengadilan tahta putih. Dan ini setelah setan, binatang, dan nabi palsu itu dibuang di lautan api belerang. Dan itu saudara bisa lihat itu ya dari Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai 15. Tetapi kita hanya baca 2 ayat saja, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Silakan Pak. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, minggu depan kita akan belajar mengenai pengadilan tahta putih ini secara detail ya saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa ada pengadilan untuk orang yang tak percaya. Jadi semua orang, jadi kita melihat ketika kebangkitan yang pertama itu terjadi bagi orang-orang percaya. Dan kita tahu itu ketika pengangkatan, hari pengangkatan. Orang yang di dalam Kristus mereka dibangkitkan dan diubah dengan tubuh mulia menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kemudian kita melihat juga ada kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang Yahudi yang taat atau orang-orang yang percaya yang taat sampai mati ketika tribulation. Tetapi bagi orang yang menolak, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dibangkitkan nanti ya setelah masa 1000 tahun dan mereka akan menghadap tahta putih. Tahta putih di mana Tuhan akan menjadi hakim atas semua bangsa dan semua orang akan dihakimi. Dan bagi mereka yang tidak ada namanya di dalam buku kehidupan, mereka akan dibuang ke lautan api untuk selama-lamanya. Nah, sekarang yang terakhir itu pengadilan orang kudus. Nah, pengadilan orang kudus ini, saudara, ini adalah pengadilan untuk mengadili pekerjaan orang percaya. Nah, ada orang bilang gini, pada suatu ketika saya membawakan tentang pelajaran ini sudah lama sekali ya, dan mengatakan bagaimana kita diadili. Kita kan sudah bertobat. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah
menjadi penebus kita, mengapa kita harus diadili lagi. Nah, saudara jangan salah paham di sini. Ya, di sini ini adalah pengadilan untuk mengadili pekerjaan kita. Ya, pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Ya, yaitu pekerjaan pelayanan yang sudah ataupun sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dan kita harus mempertanggungjawabkannya nanti ketika dia datang untuk kedua kali. Nah, itu dapat kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 ya, yang tadi saya bacakan, dan kemudian Matius 25 ayat 19. Silakan Pak. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kita akan memperoleh yang patut diterima sesuai dengan kelakuan. Apa yang dilakukan oleh atau di dalam hidup mereka, baik atau yang jahat. Nah, kemudian kita melihat di sini lama sesudah itu Tuhan, hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, ini kisah bagaimana Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus ketika seorang tuan mau berpergian, kemudian memberikan talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan kemudian lama setelah itu dia datang kembali untuk mengadakan perhitungan. Jadi ternyata saudara, semua yang diberikan Tuhan kepada kita, suatu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi pengadilan di sini bukan untuk masuk neraka atau tidak, karena kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Tetapi di sini adalah untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan pelayanan dan untuk mendapat upah dari apa yang kita kerjakan. Tadi dikatakan akan memperoleh sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10a, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi perikop dari ayat ini ya, kita melihat perikop dari ayat ini, kita melihat bahwa ayat 1 sampai 9, kalau kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 9, Paulus berbicara akan pengharapan dan bagaimana mempersiapkan diri dengan hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan yang terbaik. Jadi mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, untuk hari Tuhan di mana dia menyatakan diri pada kedatangannya yang kedua kali. Jelas dikatakan tak terkecuali semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, mari kita lihat slide yang berikutnya. Apa tujuan daripada pengadilan Kristus atau pengadilan orang benar atau orang kudus ini? Yang pertama itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan cara hidup selama masih di dunia ini. Kita harus mempertanggungjawabkan, saudara. Kemudian untuk mendapat upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, untuk dimuliakan bersama Kristus. Oh, luar biasa ya, dimuliakan bersama Kristus. Nah, kemudian kita melihat kalimat bagian C dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa maksudnya? Jadi saudara, kita lihat pekerjaan itu kita harus mempertanggungjawabkan, dan setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita, yang kita lakukan, semua itu kita akan diuji.
Jadi upah yang akan diterima setiap orang itu tergantung bagaimana dia menjalani tanggung jawab atas hidupnya dan pekerjaan yang telah dipercayakan semuanya. Kita lihat slide berikutnya. Jadi semua yang telah dipercayakan harus dipertanggungjawabkan. Termasuk Sema Adonai yang sedang kita lakukan sekarang ini, saudara. Ya, apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh ataupun nanti semuanya akan nampak, ya. Jadi semua yang sudah Tuhan percayakan, semua, apakah saya sebagai gembala, apakah saya sebagai penginjil, dengan talenta saya, dengan karunia-karunia saya, semua pekerjaan. Apakah itu hanya melayani Tuhan? Tidak, termasuk pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Semua itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita melihat lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi semua itu pekerjaan kita nantinya akan diuji dengan api. Ya, silakan Bapak. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Iya, jadi semua. Kemudian lanjut, Pak. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Iya, jadi sekali lagi, jadi pengadilan ini memang bukan untuk masuk surga atau tidak masuk surga, tetapi ini adalah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dan diberi hadiah. Dan ketika di sini dikatakan ketika diuji dan ternyata terbakar, ya orang itu akan mengalami kerugian. Dan ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Nah, kemudian kita melihat 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 ayat yang slide yang berikutnya, Pak. Sebab itu juga kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Iya, jadi kita melihat di sini sebab itu jika kami diam di dalam tubuh ini, itu artinya Paulus mengatakan kami yang masih tinggal, yang masih hidup dalam tubuh ini, ataupun nanti di luar diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, supaya kita hidup berkenan kepadanya. Pekerjaan kita berkenan kepadanya, pelayanan kita berkenan kepadanya, hidup kita berkenan kepadanya. Sebab kita semuanya akan menghadap tahta Kristus. Ini jelas, saudara. Sebab itu kita melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, saya akan bacakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian. Supaya keberanian, percaya dan tak usah malu. Supaya kita nggak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi saudara, supaya nanti kita nggak beroleh malu. Ketika dia menyatakan dirinya, saudara, kemudian kita dengan penuh keberanian percaya dan tidak merasa malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Contohnya orang yang mendapatkan yang 5 talenta, yang dapat 2 talenta, ketika diminta mempertanggungjawabkan, dengan bangga dia katakan, ini Tuhan, yang tadinya cuma 5 Tuhan kasih, sekarang Tuhan saya sudah dapat 10, yang 2 jadi 4. Dan Tuhan bilang, baik sekali pekerjaanmu, hambaku yang baik dan setia. Nah, jadi sekarang kita melihat bahwa ini sangat penting supaya kita betul-betul
betul di sini dikatakan beroleh keberanian dan tidak merasa malu. Ternyata nanti bisa malu juga karena terbongkar dan dilihat semua orang. Karena ini pengadilan terbuka, saudara. Jadi kita akan menghadap pengadilan Kristus, sebab itu Paulus katakan kita harus hidup dan lakukan pekerjaan Tuhan yang berkenan kepada Allah selama hidup di dunia. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, hidup tetap tinggal dalam Kristus, supaya kita beroleh keberanian dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Nah, ya itu. Minta maaf ya, aduh, ada tamu. Ya, jadi kita lihat di sini, saudara, slide yang berikutnya. Jadi, ya sorry. Nah, mari kita melihat di sini jelas, saudara, bahwa kita tidak usah malu, ya. Karena apa? Karena kita kedapatan setia di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa Yunani mengenai pengadilan untuk orang kudus, itu adalah kata bema. Jadi bema ini muncul dalam Yunani klasik untuk mengidentifikasikan tata hakim dalam arena olimpiade. Jadi kata bema adalah tata di mana hakim duduk, bukan untuk menghukum peserta, namun untuk memberi hadiah pada pemenang. Jadi orang-orang kudusnya semua akan menghadap bema Kristus dan memperoleh hadiah sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Nah, kita melihat kapan, slide yang berikutnya, kapan pengadilan Kristus itu dilaksanakan. Nah, kapan itu terjadi? Kapan itu dilaksanakan? Setelah orang-orang kudus diangkat ke awan-awan. Jadi setelah pengangkatan, menyongsong Kristus, ada 2 event besar yang akan terjadi. Jadi ini bukan awan-awan, kalau kita naik pesawat ada awan-awan di situ ya, saudara. Ini menunjukkan juga sorga, dan saya percaya itu di sorga ya, saudara. Dan kita melihat ada 2 hal yang terjadi ketika kita itu diangkat. Yang pertama, diangkat itu ada 2 event yang terjadi di sana. Yang pertama itu perjamuan perkawinan anak domba. Jadi kemudian pengadilan Kristus untuk orang-orang kudus. Dan ini event yang besar terjadi. Ya, kita melihat yang pertama, perjamuan perkawinan anak domba. Kita melihat itu di dalam ayat Wahyu 19 ayat 7-9, Pak. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya. Jadi ketika kita diangkat di sana ya, akan ada perjamuan perkawinan anak domba. Wow, luar biasa sekali ya, saudara. Jadi kita ingat ya bagaimana
perumpamaan Tuhan Yesus berikan di dalam Matius pasal 25, 5 darah bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Ya. Dan ini sebenarnya diambil dari tradisi daripada orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus tinggal di sana. Nah, konsep kita lihat yang berikutnya itu, konsep perjamuan kawin anak domba ini, saudara, diambil dari budaya orang Yahudi ya saat Tuhan Yesus hidup di dunia. Ada 3 hal yang penting dalam event ini. Yang pertama ya, di dalam budaya orang Yahudi, orang tua kedua belah pihak mempelai, baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan, menandatangani pembayaran mas kawin pada pengantin perempuan dan orang tuanya. Dan ini mulai masuk ke dalam pertunangan atau engagement ya. Dan kemudian yang kedua, mempelai laki-laki akan datang di malam hari untuk menjemput mempelai perempuannya. Nah, itu yang kita lihat di dalam Matius tadi. Ya, 5 bodoh. Nah, ini teman-temannya ya, teman-temannya ya yang teman-teman dari perempuan itu, saudara. Gadis-gadis ini ya ikut menyemarakkan. Jadi mempelai laki-laki datang dengan teman-temannya dan yang mempelai perempuan juga ada teman-temannya. Nah, saudara, kita melihat di sini apa yang jadi. Ini datangnya tiba-tiba nggak dikasih tahu. Dan itu datang di malam hari. Jadi ketika mempelai laki-laki datang, jadi semua harus sudah siap dan masuk ke ruang perjamuan kawin ya. Nah, kita melihat orang bodoh, 5 orang bodoh itu pergi ke pasar beli minyak ya, kita lihat. Dan ketika sampai pintu sudah ditutup. Nah, Tuhan mengambil budaya ini untuk menunjukkan ini yang akan terjadi. Jadi perjamuan perkawinan itu bisa berlangsung beberapa hari. Jadi perjamuan kawin anak domba adalah unity atau kesatuan antara Kristus yang adalah mempelai laki-laki dengan perempuannya, yaitu orang-orang kudus yang tak bercacat. Kita lihat di dalam slide yang berikutnya, Efesus 5 ayat 27 dan 32. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, jadi kita melihat di sini bagaimana kita ini mempelai perempuannya supaya kita ini cemerlang tanpa cacat atau berkerut. Atau yang serupa itu tuh supaya jemaat hidup kudus dan tak bercela. Dan rahasia ini besar dan yang dimaksudkan ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi saudara bisa lihat lagi ayat-ayatnya ya sendiri di Wahyu pasal 19 ayat 19 dan Matius 22 ayat 1 sampai 14. Nah, kita lihat mengapa Tuhan Yesus mengangkat mempelai perempuan kepadanya. Nah, satu hal agar menghindari mereka dari antikristus pada masa tribulasi besar. Kita sudah belajar ya beberapa minggu ini mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Ya, ketika mempelai perempuan itu diangkat, maka langsung terjadi masa kesusahan besar, tribulasi 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun yang kedua, di mana antikristus, dan itu adalah kesusahan yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dunia dijadikan. Itu firman Tuhan katakan. Nah, mengapa kita diangkat dari bumi ini ya supaya kita tidak mengalami ya, supaya kita tidak mengalami tribulasi yang besar itu. Nah, kemudian kita melihat lagi ya pengadilan Kristus orang kudus dalam masa ini yang pertama apa yang terjadi ketika diangkat, yang pertama perjamuan kawin anak domba, dan yang kedua pembagian hadiah. Pembagian hadiah, pembagian upah. Nah, itulah pengadilan Kristus orang kudus.
Nah, dalam masa ini juga adalah masa pemberian hadiah buat orang-orang kudus. Kita lihat Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Iya, wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus membawa upah untuk membalas kepada setiap orang. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat di sini, setiap pekerjaan itu Tuhan tahu. Beberapa mungkin tahun yang lalu saya sudah membawakan tentang jemaat yang ada di Asia Kecil. Selalu Tuhan bilang gini, aku tahu pekerjaanmu. Selalu aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu engkau sabar. Jadi saudara, apa yang kita kerjakan, jerih payah kita, kesukaran kita, ya saudara, mungkin orang ngenyek kita dan tidak menghargai pekerjaan kita, semua Tuhan tahu. Dan semua yang kita kerjakan ternyata dicatat, saudara. Ada buku catatannya. Ya, semua yang kita kerjakan, dan itu nanti kita akan menghadap tahta bema itu, tahta pengadilan Allah itu untuk menerima hadiah. Ternyata nanti di sana itu hadiahnya berbeda-beda. Ya jangan iri. Wah, kok dia lebih banyak ya? Kok ini lebih bagaimana gitu? Ya saudara, karena apa? Sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kata firman Tuhan. Nah, kita melihat slide yang berikutnya lagi, Pak. Ya, slide yang berikutnya kita lihat penekanannya. Maaf, belum ya. Upah surgawi yang Tuhan akan berikan kepada kita tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Silakan Pak, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, supaya karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi kita akan mendapatkan bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Itu tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, yaitu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan dan akan dinyatakannya pada akhir zaman. Nah, slide yang berikutnya kita melihat bahwa penekanannya di sini adalah kualitas kerja kita selama di bumi dan persekutuan kita yang sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab itu persekutuan kita terus-menerus harus dibina. Dekat melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh membangun hubungannya dengan Tuhan, dia pasti cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, dia cinta juga orang terhilang. Dia cinta juga pekerjaan Tuhan. Dan sebab itu ya saudara, kita melihat penekanannya itu adalah kualitas kerja. Bisa banyak orang kerja, tetapi kita mengerjakan apa yang Tuhan mau atau tidak. Ya. Makanya ada banyak kesaksian, ada banyak ilustrasi. Wah, itu seorang pendeta yang luar biasa terkenal. Tapi ada orang biasa-biasa aja yang melayani Tuhan, tidak terkenal di desa. Pas sampai di surga, nggak tahu-taunya rumah yang orang biasa-biasa ini mewah sekali. Tetapi rumah orang yang luar biasa ini kok cuma dari gedek gitu. Itu ada orang kasih kesaksian seperti itu. Bukan kesaksian ilustrasi, saudara. Jadi kita melihat di sini
penekanannya itu kualitasnya, kesungguhannya. Ya, bagaimana persekutuan kita yang sungguh dengan Tuhan. Nah, di dalam Matius 16 ayat 27 saya akan bacakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, itu dia. Ya, kita ini sama dengan kita dimuliakan. Ya. Dan mereka yang menerima upah surgawi adalah mereka yang setia sampai akhir. Ya, silakan Pak. Berikutnya kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Wow. Nah, saudara, jadi selain kita tadi pesta perkawinan anak domba dan kemudian kita akan mendapat hadiah-hadiah ya. Dan kita melihat saudara, hari pengadilan Kristus merupakan hari, slide yang berikutnya Pak. Jadi hari pengadilan Kristus merupakan hari pemberian mahkota bagi orang kudus. Jadi selain ada pemberian-pemberian yang lain dan kemudian pemberian mahkota. Jadi sesuai dengan pekerjaannya. Mahkota ini adalah di mana sebagai pemenang. Orang-orang yang pemenang akan diberikan mahkota. Nah, kita melihat ada 5 macam mahkota yang disediakan bagi kita. Yang pertama itu mahkota kebenaran. Yang tadi kita baca di atas 2 Timotius 4 ayat 6-8, yaitu kita melihat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan seperti Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dan darahku telah mulai tercurah, kata Paulus. Dan kemudian yang kita lihat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu dari Yakobus 1 ayat 12. Silakan Pak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Iya. Nah saudara, kita melihat orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi di sini adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Diperuntukkan hanya orang yang kita melihat di sini tahan di dalam pencobaan. Orang yang setia di dalam memberitakan Injil. Ya kadang menjadi martir ya saudara. Jadi walaupun pencobaan yang begitu berat, penganiayaan yang begitu berat, dia tetap memberitakan Injil. Bahkan ada di antara mereka menjadi martir. Kemudian ketiga, mahkota kemuliaan. Nah, mahkota kemuliaan ini diberikan khusus untuk para gembala yang setia mengembalakan domba-dombanya. Ya, silakan Pak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan merendahkan diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, saudara. Jadi ini khusus untuk para gembala ya. Nah, para gembala kita mendapat mahkota kemuliaan. Dan kemudian mahkota abadi. Yang keempat, mahkota abadi.
Ini diperuntukkan orang yang dapat menguasai diri dan memelihara disiplin hidup, tidak mengikuti keinginan dunia atau keinginan daging. Jadi saudara, kesungguhan kita juga. Jadi kalau kita lihat semua mahkota yang didapat ini semua sudut dalam kehidupan kita. Ternyata saudara diperhatikan oleh Tuhan. Dan setiap area dalam kehidupan kita di mana kita sungguh-sungguh, ya. Dan Tuhan catat semuanya itu. Nah, kita melihat di sini juga orang yang menguasai diri, ya, disiplin. Di sini berbicara mengenai atlet, ya, bagaimana mereka mendisiplinkan diri, ikut aturan-aturan, ya, sehingga mereka boleh menang dalam pertandingan. Dan demikian juga firman Tuhan jelas juga. Beberapa ayat dalam Alkitab menunjukkan bahwa kita ini di dalam arena pertandingan. Semua kita, oleh sebab itu marilah kita melepaskan semua yang sangat membebani kita, itu dosa, dan kita melihat dosa dan beban-beban kita harus lepaskan. Dan dengan mata yang tertuju dan dengan tekun, ya, dengan tekun memikul salib. Nah, kita lihat di sini saudara, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota abadi. Nah, ini. Jadi yang keempat itu adalah mahkota abadi. Dan yang kelima mahkota sukacita. Mahkota sukacita inilah mahkota kemegahan bagi mereka yang suka menginjili dan memenangkan jiwa-jiwa terhilang. Ya, silakan baca, Pak. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, kita memenangkan jiwa, ya saudara. Dan sekarang bagian yang terakhir sebelum selesai. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan upah surgawi ini selama kita masih hidup? Ada beberapa saran, ada beberapa hal yang penting kita perlu ketahui. Yang pertama, semua yang kita lakukan harus berdasarkan pada kasih yang murni bagi pekerjaannya. Ya saudara, karena kita mengasihi yang empunya pekerjaan, sehingga kita mengasihi pekerjaannya juga. Jadi silahkan Pak. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan kamu dan kamu hambanya. Ya, ada banyak sekali, ya. Banyak sekali yang kita melihat upah, ya, upah yang diberikan. Alkitab tidak memakai kata pahala, ya saudara. Karena pahala itu berkenaan dengan keselamatan, ya. Kita diselamatkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi ingat, ya, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-8-9, di situ dikatakan kita diselamatkan karena iman. Karena kasih karunia dan iman kepada Kristus itu bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Namun ayat 10, kita ini diciptakan menurut gambar anaknya. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam perbuatan baik. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu bukan untuk mencapai surga, tetapi perbuatan-perbuatan baik itu dihasilkan oleh karena hasil pertobatan kita, hasil iman kita. Sebab itu jelas di dalam Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti iman kemudian plus usaha kita untuk masuk surga. Bukan itu. Kita sama sekali untuk masuk surga itu sama sekali bukan dari kita, tapi semuanya 100% apa yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita, untuk kita. Akan tetapi sebagai orang yang kita sudah ditebus,
Sebagai orang yang sudah percaya pasti hidupnya akan berubah. Omong kosong kalau kita katakan kita orang tebusan, kita sudah sungguh-sungguh, tapi hidup kita ambaradul. Oleh sebab itulah iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena bukti daripada kita beriman itu perbuatan. Nah, di sini dikatakan bahwa semua perbuatan kita akan mendapat upah. Wow, dahsyat banget saudara ya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, kita suka memberi dan berkorban. Nah, ini. Apakah kita ringan tangan, suka memberi atau berkorban? Silakan Pak baca. Kita baca saja Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Iya. Jadi untuk memberi air segar saja kepada hamba Tuhan, kepada murid-murid, itu tidak kehilangan upah. Jadi ternyata sekecil apapun yang kita buat, ternyata itu saudara dicatat sama Tuhan ya. Ya. Dan kita melihat yang ketiga. Kembangkan potensi, talenta, dan keahlian yang sudah Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaannya. Nah ini. Nah, saudara bisa baca ayatnya itu ya. Jadi ada yang diberikan, ada yang berikan karunia mengajar, memberi, nubuat, ya, kemudian kemurahan, ada 7. Dan kemudian ada banyak lagi karunia-karunia yang Tuhan berikan, potensi yang Tuhan berikan. Kita tahu, kita gali potensi kita. Semakin kita gali, semakin kita kembangkan, semakin itu menjadi expert dan Tuhan pakai. Dan saya tahu bahwa salah satu saya punya talenta yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah mengajar. Saya mulai mengajar sekolah minggu, saya mulai mengajar akhirnya pemuda, orang dewasa, dan akhirnya umum, saudara. Itu dikembangkan. Dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian komitmen untuk memenangkan jiwa dan dalam pekerjaan Tuhan. Silakan Pak. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tundukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya, jadi luar biasa ya. Kita lihat juga 5, berdiri teguh dalam menghadapi penganiayaan dan pencobaan. Roma 8 dan 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kita berlelah-lelah, kita menderita oleh karena Tuhan, oleh karena pekerjaan Tuhan, oleh karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan. Ingat, nanti kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dan kita akan mendapatkan hadiah. Dan kemudian yang berikutnya juga kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya kemuliaan yang akan kita terima itu dalam Roma 8 ayat 18 ini tidak sebanding, saudara. Ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapat nanti di surga. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan kita. Jadi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kemudian yang ke-6, yang terakhir, waspada dan jangan mau tertipu oleh dunia. Waspada, saudara. Karena iblis, ajaran sesat sudah di mana-mana ya. Jaga supaya kita jangan tersesat, jangan sampai tertipu oleh dunia. Silakan Pak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Iya, kita lihat banyak sekali kata-kata upah ya dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, dan kesimpulannya adalah
Upah dari dunia memang baik, namun upah dari sorga tak ada bandingnya. Amin. Dan saya percaya saudara setuju ya. Ya, kita kalau mendapat upah dari misalnya dapat penghargaan, jadi mungkin yang kata ininya penghargaan, gitu. Ada penghargaan, wah kita senang. Apalagi kalau mendapat penghargaan dari presiden, ya saudara senangnya luar biasa. Ya mungkin dipajang-pajang itu piagam penghargaannya ya. Nah saudara, nanti kita akan mendapatkan itu juga, mahkota penghargaan ya dari Tuhan. Oleh sebab itulah, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi selama kita masih hidup, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan setia, penuh kasih. Dan terus menatap kepada Tuhan, menantikan kedatangannya. Sehingga ketika dia datang, kita siap. Kita akan masuk bersama-sama di dalam perjamuan kawin anak domba. Dan juga akan mendapatkan hadiah mahkota yang sudah dia sediakan bagi kita. Amin. Saya minta Ibu Heni mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam ini, Bu. Iya, by the way Bu, terima kasih banyak pengajarannya. Mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan dalam melayani dan memandang hanya kepada Tuhan apapun yang kami kerjakan. Kami bukan melakukan itu untuk manusia, tapi kita melakukan itu untuk Tuhan. Ya, baik saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Sorgawi, terima kasih ya Bapak. Kalau hari ini kami dapat menerima pengajaran dari Ibu Suryani, pengajaran yang sangat-sangat penting bagaimana kami harus bersikap menjadi umat Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, di dalam tim Sema Adonai ini, kami dipercayakan Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu. Kami sangat berterima kasih bahwa Engkau memilih kami dari antara begitu banyak orang di dunia ini. Amin. Bapak, kami percaya ya Tuhan, apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang terluput Tuhan. Kami mau Bapa bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau kami bekerja bukan untuk kemuliaan pribadi kami Tuhan, biarlah Bapa Engkau singkirkan segala motivasi yang tidak benar dalam hidup kami, supaya kami betul-betul Tuhan memberikan dan mendedikasikan hidup kami kepadamu. Bapa, semua teman-teman yang ada di Zoom, yang telah mendengarkan pengajaran ini, maupun Tuhan teman-teman yang ada di live streaming, bahkan nanti yang mengikuti siaran tunda, hamba mohon ya Tuhan, jamah setiap pribadi ya Tuhan, biarlah mereka menyadari hidup mereka hanya untuk melayani, hidup mereka sebagai hamba, hidup mereka Tuhan sama Tuhan, seperti Engkau memanggil kami yang ada di Sema Adonai ini. Bapa, berkati firman Tuhan pengajaran ini, meteraikan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus bekerja, biar selalu mengingatkan kepada kami apa yang telah kami pelajari Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu Pendeta Suryani, turunkan berkat-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan, berlipat kali ganda. Mampukan dia Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Di dalam usia yang bukan muda lagi Tuhan, kami sudah lanjut usia ya Bapa. Biarlah walaupun umur kami bertambah-tambah, tidak menjadi rintangan bagi kami untuk kami melayani Engkau. Berikan kesehatan kepada Ibu Suryani Tuhan. Berikan dia kesehatan Tuhan. Urapi dia sebagai gembala sidang dalam gerejanya, sebagai guru di dalam dia di mana mengajar, dan begitu juga Tuhan, dia sebagai ketua Tuhan di dalam persekutuan doa di Kalimantan. Tuhan tolong Tuhan Ibu Suryani. Bapak Surgawi terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Ibu Heni atas doa respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Baik, terima kasih juga Ibu Suryani atas pemaparan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk acara besok hari Kamis 5 September 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang tema Friendship is an Anchor dan akan dibawakan oleh Pak Evangelis Joseph Kuntandi SE MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat, tanggal 6 September 2024, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah mulai kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus, diambil dari Nats Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, dengan tema tinjauan tujuan penyelamatan Allah, dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai yang terakhir ya Bapak Ibu. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan dan sudah masuk seri yang ke-7. Dan untuk tema besok hari Jumat ini adalah 8 kali Musa naik ke Gunung Sinai bagian 2. Dan untuk pembelajaran kelas ini sudah masuk sesi yang keempat ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Jadi oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe ya channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share channel C Firman ini ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan Pak. Terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Baik, saya Pak Sam, boleh? Ya, silakan Ibu Heni. Ya, baik. Bu Suryani, saya teringat waktu pagi hari Ibu menjelaskan mengenai
kalau kita sempat bernasar atau berjanji, apakah itu berlaku juga di dalam pelayanan, Pak? Bu? Iya, Ibu, ya, silakan, iya. Bu. Ya, kalau kita bernazar, berjanji Ya. sama Tuhan, kita harus lakukan, harus Bagaimana kalau genapi. bernasarnya sama manusia? Umpamanya contoh, ya saya pasti akan bantu pelayanan ini, katanya gitu. Nah, kemudian karena sesuatu hal, karena kan suasana hati orang kan naik pasang surut kayak ombak, Bu. Maklum saya Ya, tinggal di Pulau Nias, kalau lagi naik pasang, airnya naik, Bu. Ya, kalau lagi turun pasang, waduh, enak tuh jalan di pantai ya. Nah, suasana hati orang kan juga demikian kan, Bu. Nah, itu bagaimana itu, Bu? Apakah berlaku juga kah janjinya itu kepada manusia? Apa hanya berjanji kepada Tuhan saja? sebenarnya kita berjanji sama Tuhan, kita ucapkan kepada manusia, toh Ah, oke, saksinya, iya kan? oke. Berarti ya baik. Kemudian, Ah, Bu, ada lagi pertanyaan berikutnya. ah, ah. Apakah dengan umpamanya gini ya, Bu ya, lagi senang hati ikut melayani. Kalau lagi marah tidak mau melayani. Bahkan nongol juga enggak, Bu. Marah kesel gitu. Nah, sedangkan yang Ibu tadi jelaskan, setiap apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan upah, Iya, mendapatkan mahkota nanti di kemudian hari. Nah, bagaimana perhitungannya, Bu, dengan orang yang tidak dewasa dan orang yang dia pikir Tuhan itu bisa menurut saya ya, hmm, Tuhan itu bisa dipermainkan. Nah, tadi kan Ibu bilang, kalau hmm, kita berjanji kepada Tuhan di hadapan manusia, kita ngomong sama manusia, kan sudah berarti kita ngomong sama Tuhan, kan kita mau bantu iya, pelayanan gitu kan. Nah, berarti di dalam realitanya, di dalam pelayanan itu, kalau lagi marah, tidak ada ujung-ujungnya mengambek, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu, dengan upah itu? Bagaimana cara memperhitungkannya itu? iya. Yang memperhitungkannya Tuhan ya, Bu ya. Ya, Saya nggak oke. tahu tuh. Iya, iya, yang memperhitung Tuhan yang tahu kan hati. Jadi kita melihat di sini bahwa satu lagi Tuhan itu memang Tuhan yang kita sembah itu memang bukan Tuhan yang darah tinggi, yang gampang juga mengikuti seperti kita. Jadi kalau kita ngambek, Tuhan juga marah. Kalau kita nggak suka, tiba-tiba Tuhan juga nggak suka. Bukan seperti itu juga ya Tuhan ya. Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar dengan kita, tetapi kesabaran Tuhan juga kita melihat kalau kita terus-menerus melakukan seperti ya, Tuhan tahu caranya untuk mendidik orang itu. Dia dididik. Ya, ketika kita sudah menjadi anak Allah, jadi kita tidak akan pernah lepas dari didikan Tuhan dan Dia membentuk kita. Jadi membentuk kita dari perangai yang seperti tadi, yang gampang ngambek, gampang mundur, gampang apa ya, tidak nepati janji. Tetapi kalau kita sudah jadi anak Allah, Dia akan membentuk kita dengan caranya. Jadi dengan caranya Tuhan kita akan dibentuk. Nah, memang pengadilan nanti di sorga itu kita akan mendapat hadiah, tetapi untuk pengadilan cara kerja Tuhan juga berlaku selama kita masih di dunia ini. Karena Alkitab juga mengatakan anak yang kukasih akan kuhajar. Nah itu. Oh, Cara gitu ya. ya, anak yang kukasih dia akan mendidik kita. Dia akan mendidik kita, dia akan mengasah kita dengan caranya sendiri. Ya, sampai kita betul-betul menjadi dewasa di dalam dia. Iya, Bu. Baik, Bu. Itu aja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya kembaliin ke pasang. Ya, terima kasih Ibu Heni atas partisipasinya. Kita tunggu satu lagi pertanyaan. Saya mau tanya dulu ke eh, Ibu Suryani. Tadi Ya. di situ ada di perikop
di slide keberapa itu, keahlian yang Tuhan sudah berikan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaannya. Komitmen untuk memenangkan jiwa dalam pekerjaan Tuhan. Di sini kan ada ditulis, bukan Bu ya. Ya, ada ditulis di sini. Di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Yang saya tanyakan itu yang di ayat 5-nya, karena ini kan banyak ditulis ini di kuburan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, secara teologinya bagaimana Bu artinya ini? Iya, jadi ini Paulus. Jadi ini kan Paulus menulis ini ketika dia ada di dalam penjara kan, dalam penjara, dan memang dia, saya pikir orang yang rasul yang mengalami banyak sekali penganiayaan ini ya, Paulus ini banyak sekali penganiayaannya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, dan dia katakan, kita lihat ya, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 3, pasal yang pertama kalau nggak salah itu Bu ya. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dia katakan, ayat yang ke-8, 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi kita melihat di sini betul-betul dia itu mengalami yang namanya beban begitu berat, bahkan hampir putus asa. Tapi justru disinilah kekuatan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, kalau kita melihat bagaimana Paulus ya di dalam pengalaman hidupnya, dalam ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit, kami habis akal, kami tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi kita melihat di sini, ketika dia masuk dalam penjara, kita tahu memang dia akan dieksekusi untuk mati, dihukum mati. Ya, jadi oleh sebab itulah dia katakan, aku telah mencucurkan darah. Aku telah hampir, pertandinganku telah selesai. Itu artinya dia sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya dia tetap tetap memelihara iman. Dia tetap memelihara iman sampai akhir hidupnya. Dan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Jadi penderitaan Paulus luar biasa. Kok dia mau ya menderita begini? Karena dia tahu bahwa mahkota yang akan dia terima, kehidupan ini cuma sementara. Jadi kemuliaan yang akan dia terima nanti itu tidak sebanding dengan penganiayaan penderitaan yang dialami di dunia. Ya, terima kasih Ibu Suryani atas penjelasannya. Mungkin menyimpang dari topik, yang ayat 5 ini yang sering, silakan Ibu Aling, masih ada waktu. Ya, terima kasih Pak Sang. Baik, Ibu Suryani, saya mau menanyakan yang ini loh Bu, tentang tujuan dari pengadilan Kristus yang mengenai untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dipercayakan pada kita dan cara hidup selama masih di dunia. Nah, ini kan berlaku juga untuk hamba Tuhan ya, Bu Suryani, yang misalnya sebagai pendeta gitu ya. Nah, kan sekarang ini kan banyak Bu, saya mendengarkan tentang khotbah-khotbah yang seperti aliran liberal gitu-gitu, seperti itu ya Bu. Nah, ini kan ini orang ini masuk nggak Bu dalam dalam ini yang dibilang
Jadi upah akan diterima setiap orang itu tergantung bagaimana dia menjalani tanggung jawab atas hidupnya dan pekerjaan yang telah dipercayakan padanya. Nah, ini masuk nggak orang ini dalam ini, Bu? Semua yang telah dipercayakan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini masuk nggak dia, Bu, dalam Oh, kriteria orang ini? itu, Jadi semua akan diuji dengan api. Nah, ini bagaimana, Ibu? Saya mau mengetahuinya. Ya, silakan, Ibu Srian. iya ya, semua akan dibakar dengan api ya nanti. Dan Mm-mm. kalau dia liberal dan kemudian tidak sentralnya itu apakah orang ini sungguh-sungguh dalam Kristus ini kelihatan dari pengajarannya kan. Kalau liberal dan tidak mengaku Yesus ya berarti dia di luar walaupun dia kelihatan di dalam. Gitu. Nah ini kita juga harus tahu walaupun dia bilang dia hamba Tuhan atau tapi kalau pengajarannya menyangkal Kristus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, atau mengakui ada sorga, tidak mengakui ada penerima, ya berarti dia bukan yang tadi, dia itu adalah antikristus. Berarti bukan termasuk dalam orang yang ini ya, Bu, ya, di dalam Iya. pengajaran Bukan Ibu orang tadi kudus. ya. Iya. Dan di dalam ini kan 2 Yohanes 1 ayat 7 dan 8, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Nah ini. Sentral pelayanan kita, sentral pengajaran kita harus kepada Kristus, pada salib. Di luar salib, tidak mengakui salib, tidak mengakui Yesus, ya berarti ya bukan. Walaupun pengajarannya kelihatannya bagus. Tapi itu hanya bersumber kepada humanities ya. Karena kemanusiaan aja. Gitu. Iya, ya. Paham ya. Iya. Terima kasih Bu Iya. Suryani untuk penjelasannya ya. Tuhan berkati. Saya kembalikan pada Pak Sam. Ya. Baik, terima kasih Ibu Aling atas partisipasinya. Baik, terima kasih Ibu Suryani karena waktu sudah hampir habis. Dari semua yang sudah dipaparkan Ibu Suryani tadi, tema kita pada malam hari ini, kalau masih ada yang ingin tambahkan sebagai closing statement, tolong ditambahkan dan sekalian ditutup dengan doa. Dipersilakan Ibu Suryani, terima kasih. Jadi saudara yang kekasih, ini sangat luar biasa bahwa pelajaran kita pada malam ini ternyata bahwa tidak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Seluruh pekerjaan kita, seluruh hidup kita itu dicatat oleh Tuhan. Dan ternyata sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu mendapat upah. Wah, luar biasa ya saudara. Tetapi satu hal, kita mengerjakannya bukan karena upah itu, tapi karena kita mengasihi. Kita mengasihi Tuhan, kita kerjakan yang terbaik. Dan saya ingin kita membaca ayat di dalam Wahyu pasal yang kedua ya. Bagaimana Tuhan mengecam akan jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara, jemaat Efesus ini yang pertama kali ini terkenal dengan kasih persaudaraannya, bahkan kasihnya itu terkenal sampai kemana-mana. Tetapi di dalam kitab Wahyu ternyata mereka kehilangan kasih. Ya akhirnya tinggal pekerjaan. Nah ini dia. Akhirnya hilang hanya pekerjaan. Kalau kita lihat di pasal yang kedua, saya ingin bacakan buat saudara ayat yang keempat di sini dikatakan. Kalau kita lihat ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah.
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah saudara, ingat jangan sampai kita tinggal pekerjaan. Tadi saya katakan penekanannya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita kerja, luar biasa pekerjaan, tapi lupa hubungan dengan Tuhan. Dan ini harus seimbang, ya, seimbang saudara. Kita mengasihi Tuhan, pasti kita lakukan yang terbaik. Kenapa kita lakukan yang terbaik? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat hati kita mau terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Ibu Suryani, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom Sema Adonai maupun di live streaming atau juga di channel YouTube @Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Jangan lupa ada renungan pagi Sema Adonai besok pagi jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.